Jadinya jadi kebiasaan. Jadi sebaiknya kita membiasakan menyusui itu hanya 30 menit. Setelah 30 menit dia belum lepas juga, kita coba lepasin. Karena itu jadi bahan pembelajaran juga buat dia. Kan ASI itu jadi anggapan anak tuh kan makan. Nah, kita ajarin makan itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Dimulai dari ASI yang tidak boleh lebih dari 30 menit. Oke Mams, tadi aku udah sharing soal ASI. Mungkin baru sedikit aja sih yang aku sharing. Mungkin nanti next video aku akan lebih banyak lagi sharing soal ASI. Di sini aku udah menyimpulkan nih buat para Mams, tips sukses ASI ala Bunda Kiandra. Di sini untuk yang pertama tipsnya, kontak dengan bayi itu di awal-awal pasca melahirkan benar-benar harus langsung dilakukan. Paling tidak 1 jam kita melakukan IMD. Kalau misalnya yang sesar biasanya kan dilema ya, biasanya dipisahkan ruangannya sama bayi gitu kan, terus juga nggak langsung ketemu sama bayinya, mungkin harus nunggu 6 jam dulu kayak gitu-gitu. Coba dikonsultasikan dengan dokter kandungannya sebelum kita melahirkan, atau juga konsultasikan dengan dokter anaknya bagaimana caranya supaya Mams di rumah bisa tetap IMD dengan bayinya Mams. Nah, pada saat IMD itu biasanya kan kolostrum duluan nih yang dihasilkan oleh ASI kan. Nah, kolostrum itu membantu banget Mams untuk kesuksesan ASI kita. Jadi sebisa mungkin menyusui sesegera mungkin gitu ya. Jangan lupa skin to skin bonding sama bayi di awal-awal, itu benar-benar penting. Karena bayi itu kan punya refleks menghisap ya, jadinya itu benar-benar harus sesegera mungkin Mams lakukan dengan bayi. Selanjutnya yang kedua, Mams harus tetap ingat prinsip dari ASI, yaitu supply on demand. Jadi semakin sering kita nyusuin bayi, semakin sering kita mengeluarkan ASI kita, akan semakin banyak juga produksi ASInya. Dan juga kita susuin on demand, jadi susuin sesuai keinginan bayi, tapi tetap kita harus mengetahui sinyal lapar dari si bayi. Nih aku cantumkan sinyal lapar dari bayi itu seperti apa ya Mams, bisa Mams perhatikan. Yang ketiga, ketika bayi itu tidur terus, biasanya kan newborn itu ada yang sifatnya sering tidur gitu ya, apalagi kalau misalnya pada saat di awal kelahirannya mungkin ada bayi Mams yang kuning, ya itu biasanya kan lebih sering tidur kalau misalnya bayinya kuning. Nah, kalau misalnya bayinya tidur terus dan selama 2 jam itu belum bangun-bangun, kita wajib banget bangunin bayinya. Cara membangunkan bayi itu bisa dikelitikin Mams, telapak kakinya dikelitikin. Kalau misalnya Mams merasa oh ini bayinya belum bangun juga nih, masih anteng aja nih tidurnya, bisa pakai cara kedua, yaitu dengan cara seperti ini. Di dadanya itu kita usap-usap ya, seperti itu beberapa kali. Kalau misalnya belum juga bangun si Dede, bisa kita buka bajunya, buka bedongnya, buka bajunya sampai buka pampersnya, biasanya juga bangun. Kalau misalnya pakai AC, matiin dulu AC-nya biar bayinya bangun. Yang keempat, tetap susui bayi secara langsung atau direct breastfeeding. Karena aku ingatin lagi, direct breastfeeding itu penting banget, terutama untuk mengetahui sinyal kebutuhan dari bayi kita, agar bisa kasih feedback gitu ke ASI kita, apa yang dibutuhkan oleh bayi, dan juga volume produksi ASInya harus sebanyak apa. Nah, itu penting banget untuk direct breastfeeding. Yang kelima, kita harus memperhatikan frekuensi ketika kita menyusui. Jadi jangan sebentar-sebentar pindah payudara ya Mams ya. Kita perlu ingat, bayi itu butuh formilk dan juga butuh hind milk. Jadi untuk mendapatkan hind milk itu biasanya setelah 10 menit atau 15 menit pertama. Jadi usahakan menyusui itu durasinya minimal 10-15 menit dan maksimal 30 menit. Ketika 30 menit belum juga dilepas, kita lepasin ya Mams ya. Dengan cara ini nih Mams, kelingking kita bisa kita masukkan ke pinggir mulutnya, kita pelan-pelan keluarin puting kita.
Nah, yang keenam, kita harus selalu optimis kalau ASI kita tuh cukup untuk anak kita. Nggak perlu muluk-muluk deh. Kita berharap ASI kita banyak, melimpah seperti orang lain. Yang penting ASI kita tuh cukup untuk anak kita. Kalau misalnya kita dikasih banyak, itu bonus buat kita. Tapi kalau misalnya dikasih cukup, itu juga udah alhamdulillah banget gitu. Jadi kita harus selalu optimis kalau ASI kita cukup, dan kita juga bisa menyusui anak kita secara sukses. Jadi benar-benar harus yakin gitu ya pada diri sendiri. Jangan lupa, keyakinan itu sangat berpengaruh dengan hormon oksitosin. Percuma kalau kita udah makan banyak, makan sayur mungkin banyak gitu ya, terus makan seimbang gitu, tapi kitanya cemas, kitanya nggak yakin sama diri kita sendiri. Nah itu juga oksitosin kan jadinya ya udahlah, emaknya juga kan nggak yakin gitu ya, nggak usah diproduksi, nggak usah keluar lah ininya, ASInya gitu. Jadi benar-benar kita harus yakin kalau ASI kita cukup buat anak kita, biar oksitosinnya nggak ngambek. Yang ketujuh, kita harus memperhatikan asupan kalori. Ingat ya Mams, kalau misalnya busui itu perlu ekstra kalori, yaitu sekitar 400-500 kalori. Jadi tetap kita harus makan lebih banyak ya, nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja, toh nanti juga disedot lagi ya Mams ya. Dan perlu diperhatikan makanannya itu harus seimbang, enggak hanya sayur, tidak hanya sayur, jadi butuh juga karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jangan lupa banyakin minum, karena ASI kita 80%-nya adalah cairan, jadi kita tetap harus banyak minum, banyak cairan biar nggak dehidrasi. Yang kedelapan, evaluasi posisi dan pelekatan. Jangan lupa ya Mams ya, bikin bayi nyaman. Ketika bayinya nyaman, nyusunya juga pasti akan maksimal. Dan kitanya juga harus nyaman, jadi ketika kita juga menyusuinya nyaman, juga nggak akan terasa berat pada saat kita menyusui. Jangan lupa pelekatan, mulut bayinya harus terbuka lebar, dan menyusunya tuh pada aerola, jadi bukan pada puting, biar putingnya nggak lecet. Yang kesembilan, kita jangan terpaku pada hasil pumpingan, karena yang kayak aku bilang, hasil pumpingan itu tidak bisa mendeskripsikan isi payudara kita. Dan di awal coba Mams jangan dulu pumping. Jadi di awal itu coba fokus ke direct breastfeeding. Nanti kalau misalnya udah nyusuinnya settle, baru kita bantu dengan pumpingan. Dan sebisa mungkin Mams hindari penggunaan DOT, karena penggunaan DOT ini bisa membuat anak bingung puting. Karena kan kalau misalnya anak menggunakan DOT itu hanya kayak menghisap gitu ya, kayak kita pakai sedotan gitu aja kan, itu hanya pakai satu otot. Tapi kalau pada saat bayi menyusu langsung, itu dia pakai 11 otot wajah. Jadi bayi itu lebih kayak ngeluarin effort yang lebih besar lah ketika kita menyusui langsung. Ketika kita kasih DOT, ya pasti lebih enak pakai DOT dong. Dia nggak capek ya, cuman tinggal nyedot aja gitu kan. Jadi dia lebih nggak capek. Nah, jangan sampai jadi membuat anak kita jadi nggak mau nyusu langsung lagi. Padahal direct breastfeeding itu tetap harus dilakukan, karena penting banget untuk mengetahui sinyal kebutuhan dari bayi untuk ASI kita. Yang selanjutnya, kita harus berkomitmen. Kalau kita bisa, kita yakin, terus juga kita harus optimis dan sabar, dan juga kita tetap harus bersyukur. Seberapa banyak ASI yang kita hasilkan itu buat bayi, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa menyusui bayi kita. Dan juga seberapa pun hasil pumpingan yang kita dapat, kita harus tetap bersyukur supaya ASI kita tuh dapat feedback dari diri kita sendiri gitu. Jadinya malah jadi makin banyak nantinya. Jadi kita tetap harus bersyukur ya Mams ya. Karena ya baik lagi tadi ke oksitosin. Oksitosin itu kan yang mempengaruhinya adalah pikiran dan suasana hati kita. Jadi benar-benar kita harus bersyukur, sabar, dan berkomitmen. Nah, yang terakhir adalah ASI booster. Kita butuh banget nih ASI booster. Tapi ASI booster itu nggak perlu mahal-mahal sih Mams. Sepengalaman aku belum pernah pakai ASI booster yang ada di pasaran. Aku belum pernah coba sama sekali. Dan alhamdulillahnya aku ini termasuk yang sebenarnya hiperlaktasi. Tapi aku nggak pernah pakai ASI booster apa-apa. ASI booster aku itu hanya mengandalkan makanan-makanan favorit aku aja. Nah, ketika aku makan makanan favorit aku tuh biasanya kan lebih kayak seneng gitu, gembira. Biasanya ASI aku pun jadi lebih banyak produksinya. Jadi ASI booster tuh nggak perlu mahal-mahal kok.
Mams cukup makan aja apa yang Mams pengen, apa yang Mams mau, dan apa yang Mams suka. Nah, tapi Mams, kita nggak boleh egois juga ya. Kita saklek atau mungkin terlalu saklek kalau misalnya anak kita tuh bener-bener harus ASI, pokoknya harus ASI. Di sini ada beberapa hal yang perlu Mams perhatikan, apakah ASI kita itu cukup atau tidak, seperti itu. Apakah bayi kita itu mendapatkan ASI-nya itu udah maksimal atau enggak, biasanya gitu ya. Jadi kita harus evaluasi dulu nih, bayi kita tuh udah bener-bener cukup ASI atau enggak. Di sini aku mengutip dari halaman artikel IDAI, bagaimana sih cara mengenali tanda bayi cukup ASI atau tidak. Yang pertama, dilihat dari frekuensi buang air kecilnya. Pada saat 12 sampai 24 jam pertama, paling tidak bayi itu harus pipis itu 1 sampai 2 kali. Terus yang kedua, urin yang sangat pekat dalam beberapa hari pertama dapat terlihat endapan merah bata yang merupakan kristal asam urat. Yang ketiga, pada saat setelah 5 hari bayi sudah lahir, itu paling enggak pipisnya itu 6 sampai 8 kali. Lalu yang keempat, tinja bayi pertama itu keluar dalam 24 jam pertama. Lalu yang kelima, kolostrum itu membantu mekonium. Mekonium itu adalah tinja bayi yang pertama. Itu kolostrum itu membantu pengeluaran tinja yang pertama itu keluar. Jadi disarankan di awal-awal itu nggak dipompa-pompa dulu ya. Jadi utamakan dulu yang DBF. Jadi biar bayinya itu langsung dapat kolostrumnya. Karena ketika kita pumping dulu, kolostrumnya itu kita masukin kantong ASI atau misalnya botol ASI, itu kan ada perubahan suhu ya, jadinya jadi malah nanti mengurangi kualitas dari kolostrumnya itu, seperti itu. Lalu yang keenam, mekoniumnya itu akan menipis dan menjadi warna hijau kecoklatan atau hijau kekuningan dalam 3-6 hari. Lebih dari 6 hari, tinja ASI itu sudah terbentuk cair, bau, asam, dan bergas. Lalu yang ketujuh, nah jangan sampai nih kehilangan berat badan sebesar 7% atau lebih dalam waktu 72 jam setelah bayi lahir, atau berat badannya itu belum kembali lagi ke berat badan awal pasca melahirkan pada saat hari ke-7 sampai 10 hari. Dan yang ke-8 yang paling penting adalah evaluasi berat badan di setiap bulannya. Jadi evaluasi berat badan itu nggak harus per minggu ya, apalagi per hari gitu ya Mams ya, tapi evaluasi berat badan itu harus dilakukan per bulan. Apa sih yang dievaluasi? Nah, yang dievaluasi itu adalah berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Nah, untuk evaluasi berat badan kita bisa menggunakan kurva KMS, atau misalnya aku sih biasanya pakainya kurva WHO. Nanti aku akan bahas di next video gimana cara bacanya. Nah, tapi yang lebih praktis lagi, sekarang aku pakainya aplikasi Primaku namanya. Primaku. Aplikasinya namanya Primaku. Nah, Primaku ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh IDAI. Jadi setiap bulannya tinggal dimasukin aja nih berapa panjang badannya, berat badannya, dan lingkar kepalanya. Jadi nanti akan muncul sendiri interpretasinya. Apakah anak kita pertumbuhannya bagus atau enggak, terus stunting atau enggak, kelebihan berat badan atau enggak, kurang gizi atau enggak. Nah, itu bisa kita lihat di aplikasi IDAI, yaitu namanya Primaku. Selanjutnya, untuk evaluasi berat badan kita juga perlu lihat sesuai dengan kenaikan berat minimal atau enggak. Jadi setiap bulannya bayi itu kenaikan berat badannya itu harus sesuai dengan KBM. KBM itu adalah kenaikan berat minimal. Di sini aku udah cantumkan KBM-nya itu berapa. Nanti aku kasih linknya juga. Tapi untuk KBM ini dan KMS itu beda-beda ya antara anak cewek dan anak cowok. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai salah pakai tabelnya. Nih, contohnya aku kasih lihat yang cowok ya. Untuk yang cowok cara bacanya gimana? Nah, untuk KBM cara bacanya di sini untuk bulan yang pertama minimal itu naiknya 800 gram. Jadi ketika kita vaksin di bulan pertama, anak kita usia 1 bulan, kita timbang. Nah, kenaikannya itu, kenaikan berat badannya dari berat badan lahir sampai ke berat badan 1 bulan itu minimal itu 800 gram, nggak boleh kurang. Terus di bulan kedua nanti kita cek lagi berapa naiknya. Minimal itu 900 gram untuk anak cowok,
bulan ketiga 800 gram, bulan keempat 600 gram, bulan kelima 500 gram, bulan ke-6 sampai ke-7 itu 400 gram, bulan ke-8 sampai ke-11 itu 300 gram, dan dari usia 12 sampai 24 bulan itu kenaikannya minimalnya 200 gram. Jadi setiap bulannya itu kita harus evaluasi kenaikan berat badannya itu minimal udah segini belum. Kalau misalnya belum segini dan 2 kali berturut-turut nggak sesuai KBM, itu juga warning. Jadi kita perlu konsultasi sama dokter. Apalagi kalau turun berat badannya itu nggak boleh juga. Apalagi kalau misalnya terlalu naik juga nggak boleh juga sih sebenarnya. Jadi itu resikonya jadi kelebihan berat badan dan pada akhirnya jadi obesitas gitu. Jadi benar-benar kita harus benar-benar pantau berat badan ini. Dan kalau misalnya nih di bulan pertama udah naik 800 gram, kenapa harus worry lagi sama ASI? Berarti kan ASI kita cukup. Jadi kita benar-benar terakhirnya tuh di evaluasi berat badan ini. Jadi jangan sampai nggak evaluasi. Jadi kalau misalnya kita belum evaluasi berat badan, belum 1 bulan anak kita lahir, terus kita udah ngerasa ASI kita nggak cukup, menurut aku itu nggak make sense sih. Karena utamanya kita evaluasi berat badan. Selain kita ngitung pipisnya, terakhirnya memang harus evaluasi berat badan. Nah, kesimpulan dari aku singkatnya untuk ngecek bagaimana sih bayi itu cukup ASI atau enggak, ada 2 hal. Yang pertama dilihat dari frekuensi pipisnya bayi gitu kan. Misalnya tadi kan di 1 hari pertama tuh harus 1 sampai 2 kali pipis. Yang selanjutnya juga dari usia di atas 5 hari itu paling enggak 6 sampai 8 kali pipis. Jadi sebisa mungkin di awal-awal pasca lahiran itu jangan dulu pakai pampers, jadi pakein dulu aja popok kain. Jadi kita bisa hitung berapa kali sih frekuensi bayi kita pipis. Terus yang kedua, jangan lupa yang paling penting, kita harus evaluasi berat badan anak. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kenaikan berat badan anak udah sesuai dengan KBM, udah nggak perlu worry lagi soal ASI, gitu aja sih. Terus juga jangan lupa makan yang seimbang. Kalau hanya misalnya makan sayur, nanti juga lemak yang diproduksi ASI-nya jadinya tetap sedikit gitu. Jadinya nanti ASI yang dikeluarkannya malah dominan yang for milk gitu kan. Nah, biar ASI-nya nggak seret, biar berat badan anak kita nggak seret, kita tetap harus makan seimbang, nggak hanya sayur. Karena kita butuh lemak dan protein juga buat berat badan anak kita. Oke, Mams, pesan dari aku di sini, Mams harus tetap yakin ASI-nya cukup buat anak Mams, dan juga tetap harus bersyukur dengan yang Mams dapat dari ASI. Lalu juga jangan cepat menyerah ya Mams ya. Jadi tetap harus optimis, komitmen, jangan cepat menyerah sama support. Jadi usahakan dulu yang terbaik. Kalau perlu konsultasi sama dokter. Lalu juga jangan lupa evaluasi dulu berat badan sebelum kita memilih support. Jadi evaluasi dulu berat badan. Kalau misalnya Mams memang nggak yakin ASI-nya banyak, coba deh di breast care. Kita bisa lihat ASI kita tuh sebanyak apa. Lalu juga konsultasi sama dokter, sama bidan, biar kita bisa lebih yakin lagi. Karena keyakinan diri kita sendiri adalah yang bisa membantu kita lebih sukses lagi sama ASI. Oke Mams, itu aja yang bisa aku sharing hari ini. Nextnya aku akan lebih bahas lagi, lebih banyak lagi soal ASI. Atau misalnya Mams kalau ada saran-saran aku nextnya sharing apa lagi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah Mams, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.